Martial Peak 3646. Suara itu berasal dari sisa-sisa Kaisar Agung di tangan Raja Angin. Setengah dari tulang rusuknya yang panjang tiba-tiba patah, dan setengahnya lagi menjadi debu. Pada saat yang sama, Yang Kai merasa bahwa Raja Angin, yang begitu dekat dengannya, tiba-tiba berjarak ribuan kaki. Serangan bertenaga penuh dan palu perang artefak iblis dari perwujudannya keduanya meleset. Melihat ke atas lagi, sosok Wind Monarch telah bergabung ke dalam garis besar Flowing Time Temple. Seolah-olah dia telah memasuki dunia lain dan menatap Yang Kai melalui penghalang transparan. Berdiri di depan pintu besar dan di bawah plakat Flowing Time Temple, ekspresi Raja Angin sangat sengit saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Yang Kai, kamu telah merusak rencana raja ini. Ketika raja ini keluar dari pengasingan, aku akan membantai istana surga tinggimu." Mata Yang Kai menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah memasuki Four Seasons Land? Sebelum saatnya tiba, Four Seasons Land tidak akan terbuka dengan mudah. Tetapi karena Kyongki bisa memasukinya, itu berarti bahwa dunia kecil ini tidak sepenuhnya tertutup dan ada cara lain untuk masuk. Raja Angin telah memahami salah satu metode ini. Ketika arai besar baru saja diinterupsi, garis besar Flowing Time Temple secara bertahap menjadi tetap. Dan sekarang, dengan sisa-sisa di tangan Raja Angin sebagai media, Flowing Time Temple secara bertahap menjadi kabur dan menghilang. Raja Angin telah menyiapkan barisan besar di sini dan datang ke sini dengan sisa-sisa Kaisar Agung. Rencana awalnya adalah untuk memanggil Flowing Time Temple dari Four Seasons Land dan memperbaikinya menjadi istananya sendiri. Tetapi setelah Yang Kai memimpin Demon Rache Half Science di sini, rencana ini gagal. Dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan memasuki Flowing Time Temple sendiri. Itulah sebabnya dia sangat membenci Yang Kai dan bahkan mengancamnya. Dari kelihatannya, ketika garis itu benar-benar menghilang, itu akan menjadi saat Tanah Empat Musim benar-benar terisolasi dari Star Boundary. The Flowing Time Temple dengan cepat memudar, dan hanya dengan beberapa kata dari Wind Monarch, garis besarnya hampir menghilang. Yang Kai melangkah maju. Hukum luar angkasa di sekelilingnya melonjak saat Divine Sense-nya menyebar seperti gelombang. Secara bersamaan berteriak, "Kamu tetap." Kata-kata ini ditujukan kepada perwujudannya. Dia tidak dapat memasuki Four Seasons Land sebelumnya karena dia tidak dapat menemukan Space Beacon di Void. Sekarang Raja Angin telah menggunakan kekuatan sisa-sisa Kaisar Agung. Tanah Empat Musim agak terkait dengan Star Boundary. Dengan pencapaiannya di Space Laws, dia seharusnya bisa menembus World Barrier of the Small World dan memasuki Four Seasons Land untuk mengejar Wind Monarch. Tidak peduli apa yang Raja Angin rencanakan. Dia adalah salah satu dari 4 utusan besar Raja dari Demonic Heavenly Dao. Jadi Yang Kai tidak bisa menutup mata padanya. Belum lagi dia masih memiliki orang-orangnya di 4 musim tanah. Namun, dia bisa mengejarnya. Tetapi perwujudannya tidak bisa. Baizuo dan Baiya telah diserang oleh kemampuan ilahi Kaisar Agung dan tidak dapat bergerak. Jadi mereka membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Meskipun dia bisa membawa Baizuo dan Baiya kembali ke dunia kecil yang misterius, alam Kaisar Surgawi Dao Iblis belum mati. Jadi perwujudannya harus tetap tinggal untuk menghadapi akibatnya. Ketika perwujudan mendengar ini, ia tahu bahwa situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk mengikuti. Jadi ia segera mengangguk. Hati-hati. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki tubuh utama lebih baik darinya. Jadi meskipun Raja Angin adalah Kaisar Sudo, perwujudan tidak terlalu khawatir. Terlebih lagi, Raja Angin telah menggunakan banyak kemampuan ilahi dari sisa-sisa Kaisar Agung. Jadi tidak pasti berapa banyak kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Selain itu, Four Seasons Land tidak hanya memiliki Yang Sue dan Yang Xiao, tetapi juga master seperti Liu Yan dan Kyongki. Raja Angin tidak tahu tentang ini. Tetapi bagaimana mungkin perwujudan tidak tahu? Raja Angin berpikir bahwa melarikan diri ke Tanah Empat Musim akan memungkinkannya untuk bersantai. Tetapi pada kenyataannya, dia telah menerobos masuk ke kolam naga dan sarang harimau. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah bagaimana Wind Monarch akan bereaksi ketika dia bertemu dengan mereka di Four Seasons Land. Kemungkinan dia akan terkejut. Ini adalah salah satu keuntungan berkomunikasi dengan perwujudan. Tidak perlu membuang kata-kata. Hanya satu pikiran sudah cukup untuk melihat pikiran masing-masing. Namun,
Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengatakan ini, garis besar Flowing Time Temple telah benar-benar menghilang bersama dengan sosok Raja Angin. Hubungan antara Four Seasons Land dan Star Boundary akan segera terputus. Saat hukum luar angkasa melonjak, Yang Kai mengambil 3 langkah ke depan. Dengan 2 langkah pertama, dia masih berdiri di tempat, tampak tidak bergerak. Tetapi setelah mengambil langkah ketiga, dia menghilang secara misterius. Pada saat yang sama, perwujudan juga kehilangan kontak dengan Yang Kai, mengetahui bahwa dia telah memasuki tanah 4 musim. Pertempuran antara Half Saint dan Kaisar Sudo telah terjadi dengan tergesa-gesa. Jadi baru sekarang Grandmaster Sun, yang menonton dari samping, menjadi pucat dan mencoba melarikan diri. Sesosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ekspresi Zhou Quan dingin saat dia memegang 2 palu perunggu raksasa di tangannya. Bertindak sebagai satu orang untuk bertindak sebagai gunung. Grandmaster Sun, kemana kamu ingin pergi? Ketika arai besar pertama kali diaktifkan, Zhou Quan telah memaksa keluar seteguk darah dan menggunakannya untuk melarikan diri. Ini adalah ide yang diberikan Yang Kai padanya. Jika tidak, setelah Great Array diaktifkan sepenuhnya, akan sulit untuk melarikan diri. Melihat nasib para penguasa Kaisar Realm yang tergeletak di tanah, jelas bahwa dengan kultivasi Zhou Quan, bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Melarikan diri lebih awal dan mempertahankan hidupnya. Selain Grandmaster Sun, dia dalam kondisi terbaiknya. Meskipun pencapaian Grandmaster Sun dalam Dao of Arise sangat mendalam dan dia juga memiliki kultivasi Realm Kaisar Orde Pertama, kemampuannya untuk bertarung dengan orang lain terlalu kurang. Sudah ada Half Saint dari Demon Rache yang memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Dan sekarang Zhou Quan telah menghalangi jalannya. Wajah Grandmaster Sun segera menjadi cemas saat dia mencoba untuk memasang front yang berani. Enyahlah, atau raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zhou Quan perlahan menggelengkan kepalanya. Sebelum Tuan Istana yang kembali, Tuan Besar Sun harus tetap tinggal. Dia tidak langsung membunuhnya. Pengalamannya sendiri adalah contoh terbaik. Selama dia bisa mengekstrak esensi darah iblis darah dari tubuhnya, orang-orang dari Demonic Heavenly Dao secara alami akan dapat mengenali posisi mereka dan tidak lagi melayani ras iblis. Kecuali mereka adalah tipe orang yang mengambil inisiatif dan tulus mencari perlindungan dengan ras iblis. Umumnya, mereka yang telah dipengaruhi oleh teknik rahasia dan berubah pikiran tidak akan dapat menemukan jalan kembali. Zhou Quan tidak jelas tentang situasi orang lain. Tetapi dia telah mendengar dari orang lain bahwa Grandmaster Sun ini juga ditangkap oleh Demon Rache dan beralih ke jalur iblis dengan teknik rahasia. Kata-kata tidak berguna. Grandmaster Sun dengan tegas membuang token giok ke arah Zhou Quan. Metode yang paling umum digunakan Array Master dalam pertempuran adalah mengeluarkan formasi mereka dengan formasi tersegel di dalamnya, membuatnya nyaman dan cepat. Zhou Quan menunggu. Tetapi sebelum lempeng formasi bisa mencapainya, sesosok muncul entah dari mana dan meraihnya. Melihat ke atas, itu adalah salah satu pembantu yang dipanggil Yang Kai. Dengan remasan lembut, pelat formasi dihancurkan dan energi kekerasan mengalir keluar dari tangan perwujudan. Tetapi itu tidak dapat melukainya sedikit pun. Kulit Grandmaster Sun sangat berubah saat dia mengeluarkan beberapa token formasi lagi. Perwujudan tidak dapat diganggu dengan dia dan bergegas ke depan, meninju dan menjatuhkannya hingga pingsan. Zhou Quan, yang menonton dari samping, merasakan keringat dingin menetes di dahinya jika kekuatan seseorang cukup kuat. Pertempuran akan sesederhana dan brutal seperti ini. Di dunia kecil yang terisolasi dari dunia luar, Yang Kai dengan santai muncul. Tetapi Flowing Time Temple dan Raja Angin tidak terlihat dimanapun. Meskipun dia segera mengejarnya, perbedaan antar jemput Void adalah 1000 kaki jauhnya. Jadi situasi saat ini tidak aneh. Dia telah datang ke Four Seasons Land sekali sebelumnya. Dan pada saat itu kekuatannya masih cukup rendah. Sekarang setelah dia kembali, dia sudah menjadi Master Realm Kaisar Orde Ketiga. Tanah 4 musim tidak mengizinkan pembudidaya di atas tahap Daosos untuk masuk. Dunia kecil ini memiliki hukumnya sendiri. Kecuali seseorang dapat melampaui hukum ini, mereka akan dibatasi. Namun, sebelum tempat ini, Qiongqi telah membuka pintu belakang dan membawa Liu Yan masuk. Sekarang, dengan Raja Angin memegang sisa-sisa Kaisar Agung,
batasan pada tingkat kultivasi telah dilanggar. Jika bukan karena ini, Yang Kai tidak akan bisa masuk dengan aman. Namun, ini memang Four Seasons Land. Melirik sekeliling, Yang Kai samar-samar merasa bahwa pemandangan di sekitarnya agak akrab. Dia seharusnya sudah ada di sini sebelumnya. Memikirkannya lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah gunung dua musim. The Four Seasons Land dibagi menjadi 4 domain utama. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 2 pegunungan musim melintasi seluruh tanah 4 musim, memisahkan 4 domain. Kedua pegunungan musim masing-masing memiliki musim yang berbeda dan sangat misterius. Menyadari lokasinya, Yang Kai dengan hati-hati mengingat lokasi Flowing Time Temple sebelum terbang. Namun, setelah baru saja mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena saat dia mengambil langkah itu, lingkungan tempat dia berada tiba-tiba berubah drastis. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, suhu di sekitarnya sangat panas, seolah-olah dia berada di tengah musim panas. Tetapi setelah mengambil langkah itu, panas yang menyengat langsung menghilang, dan angin dingin bertiup melewati telinganya, memenuhi penglihatannya dengan warna putih. Salju, seolah-olah dia telah memasuki tengah hari musim dingin yang dingin. Dan hawa dingin itu merembes melalui pori-porinya dan ke dalam dagingnya. Jika orang biasa datang ke sini, mereka kemungkinan akan mati beku dalam beberapa napas. Perubahan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya, menyebabkan Yang Kai mengerutkan kening. Meskipun perubahan musim sangat cepat, tidak ada rasa tiba-tiba. Pemandangan di sekitarnya juga benar-benar konsisten dengan perasaan musim, seolah-olah dia telah melangkah ke dunia yang berbeda. Setelah merenung sejenak, Yang Kai maju selangkah lagi. Ketika langkah ini mendarat, hawa dingin yang menusuk tulang menghilang dan digantikan oleh angin musim gugur yang suram. Salju di sekelilingnya memudar, daun-daun layu, pohon-pohon di hutan tertutup buah. Setelah adegan musim panas dan musim dingin, itu adalah musim gugur. Yang Kai mengangkat kakinya lagi, tapi kali ini dia tidak mengambil langkah maju, malah mundur selangkah. Berbicara secara logis, ketika langkah ini mendarat, seharusnya itu adalah pemandangan musim dingin yang baru saja dia temui. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa alih-alih pemandangan musim dingin, itu adalah pemandangan musim semi. Yang Kai tidak ragu-ragu dan terus maju. Langkah demi langkah, pemandangan di depannya berubah. Itu bukan lagi visinya, melainkan seluruh dunia kecil. Tidak ada pola sama sekali. Tanah 4 musim tampaknya berubah sesuka hati. Alis Yang Kai semakin berkerut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di Four Seasons Land, sepertinya sesuatu telah terjadi di sini. Yang membuatnya khawatir sekarang adalah apakah peristiwa tak terduga ini disebabkan oleh kedatangan Raja Angin, atau apakah itu memang ada. Jika itu yang pertama, itu tidak masalah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan Raja Angin dan membunuhnya. Jika itu yang terakhir itu berarti Kyongki dan yang lainnya telah mengalami semacam masalah. Kalau tidak, mengapa perubahan seperti itu terjadi di tempat seperti ini? Bersambung.